Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video Islam TTV. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah untuk sahabat-sahabat semua. Kali ini Islam TTV menghadirkan sebuah alur cerita dari film yang berjudul Kola. Film yang rilis tahun 2023 ini mengisahkan tentang aksi pencurian yang dilakukan dua orang wanita. Hingga untuk memuluskan rencana mereka, keduanya harus menjebak polisi serakah yang menangani kasus mereka. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Simak alur ceritanya berikut ini. Dan tanpa perlu berlama lagi, langsung saja ini dia alur cerita filmnya. Ani dan Silpa baru saja mendapatkan tempat baru untuk bisnis baru mereka. Mereka mulai merancang untuk meletakkan benda-benda yang akan dipakai untuk salon kecantikan mereka nanti. Namun, ada sedikit kebocoran di tempat itu dan si pemilik berjanji akan memperbaiki semuanya. Setelah melihat ke sekelilingnya, mereka menerima ajakan Ceta untuk menikmati teh di salah satu kedai yang berada di dekat salon mereka. Di tempat itu, mereka berkenalan dengan seorang fotografer yang biasa menerima panggilan foto. Ia menawarkan jasanya kepada kedua gadis itu bila salon mereka akan beroperasi. Silpa dan Ani mulai merincikan semua untuk di salon tersebut. Semua pemilik toko yang ada di sekitar salon mereka merasa senang dengan kemandirian yang dimiliki oleh kedua gadis yang masih terlalu muda itu. Namun, mereka tidak menyadari ada rencana besar di balik berdirinya salon yang dimiliki Ani dan juga Silpa. Karena kekurangan dana, keduanya mengajukan pinjaman ke salah satu bank yang ada di kota tersebut. Setelah persyaratannya dipenuhi, keduanya berhasil mendapatkan uang yang mereka butuhkan. Minggu tanggal 8. Semua hampir sempurna untuk pembangunan salon Ani dan Silpa. Semua undangan sudah disebar oleh Silpa dan Ani untuk beberapa orang yang mereka kenal. Mereka juga menyebarkan selebaran untuk semua pengunjung kedai teh agar bisa meramaikan salon mereka. Minggu tanggal 22, Silva dan Ani menyiapkan diri untuk pembukaan salon mereka. Setelah mempercantik diri, keduanya pergi ke salon untuk bisa melakukan rencana besar mereka selain membuka salon kecantikan itu. Bersama Stephen, salah satu rekannya, mereka membawa semua perlengkapan yang dibutuhkan. Mengenakan baju khusus dan peralatan yang sudah disiapkan sebelumnya, mereka memulai aksi mereka. Tepat saat bel gereja berbunyi, mereka memulai mengebor untuk membuat lubang yang menghubungkan dengan ruangan berangkas bank yang menyimpan barang-barang pinjaman dari kota itu. Berangkas sudah bisa dibuka dengan baik. Semua loker yang ada di tempat itu dibuka dan diambil oleh mereka. Namun di tengah aksinya, tiba-tiba dua orang memanggil Ani dan Silva untuk memberikan undangan pernikahan. Ani menemui mereka dan memastikan mereka meninggalkan tempat itu untuk bisa meneruskan pekerjaan mereka. Beberapa barang mewah telah berada di tangan mereka. Semua berlian dan perhiasan yang nilainya sangat tinggi membuat ketiganya tersenyum penuh kemenangan. Kembali mereka melanjutkan pekerjaannya dan mengangkut semua perhiasan serta membawanya pergi menggunakan truk pengangkut barang agar tidak dicurigai. Truk tersebut tiba di kediaman mereka yang langsung disambut oleh mereka. Di rumah itu, mereka merasa sangat senang rencana mereka berjalan dengan sempurna. Mereka pun memeriksa setiap emas yang ada. Setelah semua berhasil dibungkus, mereka pergi meninggalkan tempat itu membawa hasil jarahan mereka. Keesokan harinya, polisi mulai datang setelah manajer melaporkan semuanya kepada pihak kepolisian. Salon Ani dan Silpa pun diperiksa karena lubang dari ruang berangkas tersebut menghubungkan ke salon mereka. Polisi melaporkan pada Faruk, inspektur yang menangani perampokan itu, mengatakan tidak ditemukan sidik jari si pelaku. Mereka sangat mencurigai kalau perampokan ini dilakukan secara berencana dan sangat detail. Ani dan Silpa datang ke tempat itu untuk tidak membuat kecurigaan pada pihak polisi. Setelah pemeriksaan, mereka merasa sangat senang karena semua rencana mereka berhasil. Sebelumnya, merekalah yang telah merusak gembok pada rolling door ruko mereka. Stephen sendiri telah pergi meninggalkan kota itu sambil membawa semua hasil rampokan mereka.
Namun di tengah perjalanan yang melewati hutan rimbun, Stephen diperhatikan oleh seorang pria dari kejauhan. Stephen yang telah tiba di rumah lama langsung membuka pintunya dan meletakkan semua barang rampokannya di tempat persembunyian mereka. Stephen kembali meninggalkan tempat itu dan menyembunyikan kunci rumah tersebut di tempat biasa. Laki-laki yang sejak tadi memperhatikan Stephen mendatangi rumah itu dan melihat ke sekelilingnya. Ia curiga karena Stephen pergi tidak membawa tasnya keluar dari rumah itu. Laki-laki tersebut terkejut ketika Stephen menegurnya dan memintanya menemani minum seperti yang dulu pernah mereka lakukan. Farouk sendiri tidak mengizinkan orang keluar masuk ke tempat penyelidikan mereka. Tidak hanya itu saja, mereka semua meminta jurnalis bisa menjauh agar tidak merusak tempat terjadinya perampokan tersebut. Pintu salon Ani dan Silva kembali ditutup dan dijaga di bagian luar dengan sangat ketat dan diberi garis pembatas. Ani dan Silva segera menghilangkan kertas rencana yang ada di rumahnya. Keesokan harinya, berita perampokan yang kini sering terjadi menjadi pemberitaan utama di media cetak. Farouk sendiri masih mencari pelaku dan menyelidiki beberapa pelaku perampokan yang biasa merampok di bank kota-kota besar. Ia meminta semua anak buahnya untuk bisa menyelidiki semua orang-orang yang ada di desa itu dan meminta mereka memeriksa kamera pengawas yang ada di sekitar tempat itu. Stephen yang masih berada di pulau kecil ditekan oleh adik iparnya untuk menceritakan apa yang dibawanya saat kembali. Tapi Stephen menolak menceritakannya. Ani yang ada di rumah mereka mencoba tidak lagi membicarakan tentang masa lalu Ani kepada Silva. Ia mau melupakan semuanya dan menjalani kehidupannya sekarang. Farouk memusatkan penyelidikan kepada perampokan besar yang ada di kota. Namun tidak ditemukan kamera pengawas di area itu hingga membuat mereka kesulitan. Farouk meminta anak buahnya untuk bisa mencari kamera pengawas di area bank tersebut. Sementara dua petugas yang diperintahkan oleh Farouk menyelidiki kamera pengawas di area salon Ani dan Silva menemukan sebuah truk yang tertangkap dalam rekaman itu. Mereka mencoba menyelidikinya lagi dan menumpang di truk tersebut. Mereka kembali melihat rekaman di area salon Ani dan Silva dan menemukan Stephen di rekaman itu. Ia sangat dicurigai karena ia pernah terlibat dalam perampokan 3 tahun yang lalu. Stephen sendiri yang tengah menikmati makan malam bersama istrinya mencoba memikirkan permintaan istrinya yang meminta perhiasan kepadanya. Tapi di tengah percakapan mereka tiba-tiba pintu terketuk dan polisi datang untuk memeriksa Stephen. Mereka memanggil Stephen dan meminta keterangan kepadanya. Supir truk melaporkan kepada Ani dan Silva kalau polisi meminta keterangan kepadanya. Ia juga mengatakan kalau Stephen ikut menumpang dalam truknya untuk keluar dari desa ini. Basil merasa sangat takut, namun Ani dan Silva memintanya untuk tenang dan mengatakan kalau Basil akan mendapatkan uang bagiannya selama 2 atau 3 hari lagi. Karena mereka tahu Basil akan membawa Suni, kekasihnya, pergi. Farouk yang membawa Stephen ke kantornya memintanya untuk berbicara jujur saat di hari Minggu. Stephen mengatakan ia berada di rumah keluarga besarnya untuk perayaan festival, sama seperti yang direncanakan sebelum perampokan terjadi. Namun Farouk menunjukkan rekaman kamera pengawas membuat raut wajah Stephen berubah menjadi sedikit khawatir. Stephen memaksa diri untuk tenang dan menjawab lagi pertanyaan Farouk. Ani dan Silva pun ikut dipanggil oleh pihak kepolisian dan mereka ditunggu dalam waktu setengah jam. Keduanya mengiyakan dan mendatangi kantor polisi tepat waktu. Basil dan warga lain juga berada di tempat itu. Ceta mengatakan pada mereka kalau polisi telah menemukan pelaku. Satesam, yang merupakan pemilik kedai teh dan penduduk lain diminta untuk mengenali beberapa pelaku perampokan di kota termasuk Stephen. Namun semua tidak mengenali orang-orang tersebut, termasuk Silva dan Ani yang juga diminta untuk mengenali mereka. Sampai tiba-tiba Stephen mengerang sakit di bagian dadanya. Ani tetap terdiam dan tidak memegang Stephen sedikit pun. Farouk meminta anak buahnya memanggil ambulans ketika melihat Stephen pingsan. Pemeriksaan batal dilanjutkan karena sebagian polisi pergi ke rumah sakit untuk bisa melihat keadaan Stephen. Farouk terkejut ketika ia tahu Stephen meninggal terkena serangan jantung. Namun ia tidak mau menghentikan pemeriksaan kepada Stephen. Ia meminta salah satu anak buahnya untuk memeriksa ponsel Stephen dan riwayatnya. Di rumahnya, Ani merasa menyesal karena mengajak ayahnya untuk melakukan pekerjaan yang terlalu berisiko. Seharusnya ia bisa membuat tenang ayahnya dan menyesal karena kini ayahnya telah meninggal dunia. Adik ipar Stephen yang masih ingin tahu rahasia besar Stephen meminta adik perempuannya untuk bisa memberikannya uang dan mengizinkannya kembali ke pulau untuk bisa memeriksa tempat yang pernah dikunjungi oleh Stephen. Ani yang sedih kehilangan ayahnya mencoba mendatangi pulau seorang diri. Ia bersama adik ipar Stephen berada di kapal yang sama.
Ani langsung mendatangi rumah lama mereka dan menatap ke sekeliling tempat itu untuk memastikan keamanannya. Setelah merasa aman, ia bergegas memasuki tempat itu. Namun ia terkejut karena semua hasil curiannya telah hilang. Dari dalam tempat itu, Ani melihat adik ipar Stefan mencoba masuk. Namun sama seperti Ani, ia tidak menemukan apapun. Ani sengaja keluar lebih dulu dari tempat itu sambil mendengarkan apa yang dilakukan pria itu di dalam. Setelah merasa aman, Ani segera pergi dari tempat itu, namun laki-laki itu mencoba mengejarnya. Ani yang bergerak lebih cepat membuatnya gagal untuk ditangkap. Ani menceritakan semua yang ia ketahui kepada Silva. Mendengar hal itu, Silva curiga Stefan memindahkannya ke tempat lain karena ia tidak mungkin menjual semua barang curiannya dalam waktu singkat. Faruk mengangkat Ani sebagai sasaran utamanya sebagai pelaku perampokan ini. Ia yakin Ani tidak sendiri dan pasti dibantu beberapa orang. Dengan pakaiannya sebagai biarawati, Ani mendatangi kediaman Stefan untuk menemui ibu tirinya. Ia memeriksa sekelilingnya sampai ia terkejut ketika melihat pria yang sama di rumah itu. Ani mengaku kalau Stefan sering menyumbang ke panti tempatnya bekerja dan menyayangi anak-anak yang ada di tempat itu. Istri Stefan menceritakan kalau ia sangat kehilangan Stefan. Namun Ani melihat tidak ada kesedihan di mata ibu tirinya. Dari tempat itu, Ani mendapatkan tempat di mana ia curiga Stefan menyimpan hasil curiannya. Ani yang tahu polisi mendekat dengan cepat, ia melarikan diri menggunakan pintu belakang mengikuti adik ipar Stefan. Istri Stefan menyambut kedatangan polisi dengan sedikit takut dan mengizinkan mereka untuk memeriksa semua ruangan yang ada di rumahnya. Namun Faruk dan anak buahnya tidak menemukan petunjuk apapun. Namun mereka menemukan kartu pos dan ia mau anak buahnya memeriksa kartu pos tersebut dan menjaga ketat rumah Stefan. Adik ipar Stefan menceritakan kecurigaannya terhadap Stefan yang menyembunyikan sesuatu di pulau kecil dan meminta kakak perempuannya untuk mengingat tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Stefan agar ia bisa memeriksanya. Faruk mendatangi kedai teh yang biasa didatangi oleh Ani dan Silva untuk memeriksa lagi keterlibatan Ani dan Silva. Ani yang melihatnya datang segera menyembunyikan dirinya dan lebih memilih pergi ke makam ayahnya. Sambil mencari petunjuk, Stefan menyembunyikan barang-barangnya. Ani yang tiba di makam, Stefan menyadari ada sesuatu di kuburan itu. Faruk menemukan petunjuk perampokan di salon Ani dan Silva saat ia memeriksa semua foto-foto dari anak buahnya. Ia mendatangi salon tersebut dan melihat sendiri. Ani yang masih seorang diri mencoba menggali kuburan ayahnya sendiri hingga ia berhasil menemukan barang-barang hasil curiannya. Masih utuh tersimpan di tempat itu. Dengan cepat, ia mengambil semua tas yang terkubur tersebut dan bergegas membawanya. Faruk yang masih berada di salon itu lagi-lagi tidak menemukan petunjuk apapun. Ia meminta Ani untuk ikut bersamanya memotong rambut putrinya. Ani mengiyakan dan berjanji akan datang ke kediaman Faruk. Setelah menyembunyikan semuanya, Ani mencoba menemui Basil dan Silva yang sudah menunggunya sejak tadi. Ia memberitahu mereka kalau telah menemukan barang curian itu. Basil mengatakan ia bisa diberi hasilnya. Tak lama adik ipar Stefan datang dan Ani yang telah melihatnya lebih dulu meminta Basil dan Silva untuk masuk ke rumah. Laki-laki itu menekan Ani untuk mengaku padanya tentang emas yang disimpan Stefan untuk bisa diserahkan kepadanya. Tapi Ani malah mengusirnya. Laki-laki itu pergi tapi ia berjanji akan sering mendatangi Ani. Setelah berada di kamarnya, Ani membuka tas penyimpanan hasil curian mereka. Ia mengingat perkataan ayahnya untuk membaginya dengan Basil. Ani menurutinya dan membagi hasil dengan hasil yang cukup banyak. Basil pergi meninggalkan tempat itu dengan penuh senyuman. Ani menceritakan tentang tugas memotong rambut yang diberikan oleh Faruk. Sementara rumah di pulau telah diketahui oleh pihak kepolisian dan menemukan beberapa sidik jari. Faruk meminta agar bisa menyimpannya dan menyelidiki untuk menemukan persamaan dengan sidik jari yang mereka punya dari beberapa yang dicurigai. Sebelum Ani pergi ke kediaman Faruk, ia mendengar Basil telah kawin lari bersama Sumi. Ani dan Silva yang tahu tentang itu hanya tersenyum dan memilih tidak mendengarkan lebih lanjut. Ia memilih untuk mendatangi kediaman Faruk dan melakukan tugasnya. Ani menyiapkan semua barang-barangnya untuk memotong rambut putri Faruk. Sambil bekerja, Faruk terus menanyakan tentang perampokan yang terjadi di salon mereka. Ani mencoba tetap tenang dan tidak terpengaruh jebakan yang dibuat oleh Faruk. Ani memilih langsung pergi dari tempat itu. Namun Faruk terus mencecarnya dan mengatakan kalau perampokan itu terjadi di siang hari dan ia tahu Ani dan timnya lah yang telah melakukannya. Faruk tanpa malu meminta bagian pada Ani dan berjanji untuk menutup kasus ini. Ia juga meminta Ani untuk datang menemuinya di jam 12 siang untuk menyerahkan bagian untuknya.
Ani tidak mengatakan apapun dan meninggalkan tempat tersebut. Basil yang berhasil ditemukan dan menekannya untuk mengakuinya, hingga Farouk mengambil keputusan kalau Stephen lah yang melakukannya sebelum menutup kasus ini. Karena ia telah menerima bagiannya dari Ani dan Silva, sampai meminta mereka meletakkan bagiannya di rumah pulau. Ani dan Silva merasa kesal ketika mereka sudah memberikan bagian pada Farouk, polisi masih datang untuk meminta mereka mendatangi kantor polisi memberikan keterangan. Di kantor polisi mereka melihat Basil ditahan dan datang bersama Farouk. Di hadapan warga, Farouk meminta Basil untuk berbicara tentang perampokan yang terjadi di bank yang ia lakukan bersama Stephen. Farouk mengakui perampokan terjadi di siang hari dan Stephen tidak melakukannya sendiri melainkan bersama timnya. Dan saat ia mau menyebutkan Ani dan Silva sebagai pelakunya, ia tidak lagi melihat keduanya. Karena mereka telah melarikan diri terlebih dahulu. Semua petugas mencoba mengejar mereka dan menyebarkan pasukan untuk bisa menangkap mereka lebih cepat. Kedua wanita itu memasuki sungai untuk bisa menghindari kejaran petugas dan kembali ke hutan ketika melihat petugas masuk ke sungai untuk menangkapnya. Namun Silva terjatuh dan membuat Ani terpaksa meninggalkannya. Silva diperiksa lagi di kantor polisi bersama Farouk. Ia nampak ketakutan ketika melihat Farouk karena ia tahu Farouk licik. Sampai menangis, ia menjawab semua pertanyaan yang diberikan oleh Farouk dan mengatakan kalau Ani pergi ke Pala. Sementara Ani sendiri mengubah penampilannya. Semua petugas mendatangi terminal dan memeriksa bus yang ada di tempat itu dan berhasil menemukan Ani bersama barang buktinya. Ani dibawa petugas ke kantor polisi. Di belakang polisi, Ani dan Silva merencanakan beberapa rencana besar lainnya. Farouk mendapatkan penghargaan karena telah berhasil mendapatkan pencuri bank tersebut. Silva dan Ani dipindahkan ke penjara lain sambil menatap tajam kepada Farouk. Keduanya mengingat rencana awal mereka hingga polisi dengan mudah menangkap mereka. Dan barang bukti yang sampai ke pengadilan adalah bagian milik Farouk tanpa diketahuinya. Sementara milik mereka sendiri masih aman di kuburan Stephen. Beberapa tahun kemudian, Ani dan Silva yang sudah bebas dari penjara kini menjadi karyawan di sebuah kafe dan merencanakan pencurian besar di toko berlian milik Farouk. Toko yang persis berada di depan kafe milik mereka bekerja. Film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Kola. Ani dan Silva akhirnya tertangkap akibat kesalahannya melakukan perampokan. Namun setelah ia dihukum dan bebas dari penjara, rupanya ia masih belum jera dan merencanakan kembali perampokan berikutnya. Mudah-mudahan sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Sampai bertemu lagi di alur cerita film-film selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa jaga kesehatan dan wassalamualaikum.